Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema hari ini adalah saling memberkati. Sudah siap untuk puji nama Tuhan? Sudah pastinya dong Kak. Oke, siap ya, berarti harus diikuti, harus standby terus ini YouTube-nya ya, dari awal, pertengahan sampai akhir. Skip klub ya adik-adik ya. Oke deh. Selamat beribadah ya. Sampai ketemu nanti. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom shalom. Apa kabar kalian pada hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ya, kita harus bersukacita karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu untuk kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu kita pada saat ini. Nah, Inang mau tanya, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Puji Tuhan ya. Kita tetap harus berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, apakah adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan dirinya? Berpakaian yang rapi? Apakah sudah disiapkan Alkitabnya atau alat tulisnya? Baik, kalau sudah siap, Inang ingatkan di dalam mengikuti ibadah online pada saat ini, jangan sambil tidur, jangan sambil makan, ya, tetap bersikap yang sopan, yang baik ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, selanjutnya ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kita sudah mau mulai ibadah nih ya. Sudah siap kan ya? Sudah dipersiapkan hati, pikiran untuk fokus untuk ibadah hari ini. Yuk, siapa yang hari ini bersukacita? Siapa yang hari ini gak sabar mengikuti ibadah? Yuk kita berdiri, kita awali ibadah ini dengan bernyanyi Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Berdiri adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai diri. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan laksanakan ibadah hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Kathy yang telah memimpin doa untuk kita semua. Sekarang kakak sapa dulu ya, seperti biasa nih. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Coba sekali lagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Wah, hebat, puji Tuhan. Sekarang kita masih semangat kan pasti ya. Tadi kan baru nyanyi 2 lagu. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Yuk kita berdiri. Walaupun masih virtual nih ya di rumah masing-masing, tapi kita tetap mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi roti dan mentega. Kau temanku, temanku. Jadi di rumah kalau misalkan ada mama papanya, boleh diajak yang opungnya juga, amang boru, namboru semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi bersama-sama. Oke. Musik bang. Pakai gaya juga ya. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Shalala, seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Shalala, seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Oke, mari duduk. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dalam kasih. Oh, 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 kau temanku, kita selalu bersama. Shalala, seperti mentega.
tadi kan tentang kau temanku, temanmu. Berarti kita ini diajarkan untuk saling mengasihi, termasuk mengasihi teman. Jadi saling mendukung ya kan, mendukung. Terus kalau sedih tetap didukung, bukan malah dijauhin ya kan, tetap dipeluk gitu, dikasih dukungan, disemangati. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Karena Yesus mengasihi kita juga. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Yesus itu sayang semua orang tanpa terkecuali ya Kak. Yuk kita nyanyikan yuk kayak ada di lagu. Judulnya Yesus sayang semua. Tetap berdiri adik-adik ya. Yesus sayang semua. Sayang siapa aja ya? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang sekali lagi ya, kita nyanyikan dari awal. Sayang semua, Yesus sayang semua, sayang semua. Coba sebutin lagi dong. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Tuh jadi adik-adik udah tahu ya, kita harus saling mengasihi karena Yesus juga mengasihi kita semua. Tuh kan tadi disebutin ada papa, mama, semua anggota keluarga. Sayang kamu, Dan saya saya juga. juga. Jadi Yesus sayang semua. Berarti kita juga harus mengasihi juga. Kita harus juga sayang sama semua orang. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik belum selesai. Oh, lagi gitu. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bernyanyi Dia Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memanggilkanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya. Setiap jam yang ku
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati apa yang kami dengar, apa yang kami baca, agar kami dapat memahaminya dan mengerti serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di atas segala itu ampunkanlah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kakak buka dulu maskernya ya. Nah, firman Tuhan pada tanggal 19 September ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu? Oke, kakak bacakan ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena kamu itu telah dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, penjelasan teks ini, kitab Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen yang pada saat itu banyak sekali mengalami kesusahan atau penderitaan. Penderitaan yang terjadi di tengah-tengah jemaat dikarenakan adanya penindasan dari pihak Kekaisaran Romawi terhadap siapa? Terhadap orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu disiksa, mereka ditindas, mereka disiksa secara fisik maupun mental adik-adik. Terlebih lagi penindasan mereka itu dikarenakan mereka itu percaya kepada Kristus. Nah, Kekaisaran Romawi ini berusaha untuk membinasakan orang-orang Kristen, dikarenakan orang Kristen itu tidak mau percaya dan menyembah Kekaisaran Romawi, sehingga orang-orang Kristen itu mengalami yang namanya penindasan dan pembinasaan oleh Kaisar Romawi. Nah, adik-adik tahu, kalau kita kan ibadah di gereja itu terbuka, maksudnya mau kemana? Mau ke gereja. Nah, tapi pada saat itu orang-orang di sana apa adik-adik? Mereka itu beribadah harus bersembunyi. Mereka itu hidup sangat tertekan, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, oleh karena itulah Rasul Petrus ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang mengalami penindasan, supaya mereka itu saling menolong. Meskipun penindasan itu mereka terima dari Kekaisaran Romawi, tetapi mereka sesama orang percaya itu harus saling menopang. Mereka harus saling melindungi, karena jika mereka seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, saling menyayangi dan rendah hati, maka penderitaan itu akan hilang, ya kan? Dan tidak diingat lagi. Nah, hal itulah yang mendasari Rasul Petrus menuliskan teks ini kepada orang-orang Kristen. Nah, adik-adik, kakak juga mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Coba siapa di sini yang memiliki kakak, memiliki abang, atau memiliki adik, teman, atau sepupu dan lainnya? Wah, pasti adik-adik yang di rumah memiliki saudara ya, pasti itu. Nah, coba kakak mau tanya lagi, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap adik-adik terhadap kakak, abang, adik, atau saudara-saudara kalian? Bagaimana?
bagaimana sikapnya? Entahkah baik, ataukah iseng, ataukah ramah, ataukah pelit dan lain sebagainya. Siapa di sini yang pelit? Puji Tuhan tidak ada. Kakak yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu pasti anak-anak yang baik, ya kan? Anak-anak yang saling membagi, menolong, mengasihi. Ya, puji Tuhan. Nah, coba kakak mau tanya lagi nih. Tadi kakak udah tanya ya, siapa yang iseng? Coba kakak mau tahu nih, ada nggak sih anak-anak sekolah minggu yang iseng? Entah isengin kakaknya, entah isengin abangnya, atau isengin adiknya nih. Biasanya kakak-kakak suka isengin adiknya kan, karena kakak juga punya adik di rumah. Jadi kakak sering isengin adik-adik kakak yang di rumah. Entah lagi mandi, maaf kakak cekrekin lampu. Nah itu contohnya, tapi itu dulu kakak isengin adik kakak. Karena sekarang tidak, kakak mengasihi saudara-saudara kakak. Begitu juga kakak yakin adik-adik yang di rumah harus mengasihi saudara-saudara. Nah coba kakak mau tanya lagi nih, karena perikop ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap saudara-saudara kita, ya kan? Contoh seperti tema minggu ini yaitu saling memberkati. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling memberkati saudara-saudara kita. Nah, tadi pertama kakak nanya kan, bagaimana sikap adik-adik yang di rumah terhadap kakak, abang atau adiknya? Bagaimana? Baik enggak kalian? Pasti baik dong ya, karena kalau misalkan adik-adik yang di rumah itu iseng, adik-adik yang di rumah itu contohnya nakal, tidak mau disuruh, ataupun berkelahi dengan saudara, pasti orang tua kita yang di rumah marah deh. Orang-orang saudara-saudara kita pasti sedih. Kita berkelahi kan, kita berkelahi, kita marahan, pasti entah temannya atau entah kakaknya atau adiknya pasti sedih. Terutama orang tua kita. Selain orang tua kita sedih, orang tua kita juga pasti orang tua kita marah kepada kita karena kita berkelahi, ya kan? Orang tua kita berkelahi, orang tua kita akan marah. Kita bisa dihukum oleh orang tua kita. Nah, hal itu mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Maksudnya Tuhan Yesus mau mengajarkan agar kita tidak berantem dengan kakak atau adik, tapi kita harus saling mengasihi, kita harus saling memberkati saudara-saudara kita. Jangan kita tertawa di atas kesenangan orang lain gitu. Jangan kita tertawa di atas kesedihan orang lain, ya kan? Ketika saudara kita menangis kita tertawa. Tidak, seharusnya seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Roti dan Mentega, ya kan? Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju, ya kan? Dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dalam kasih. Ya, benar sekali. Kita bisa lihat dari lagu itu bahwa ketika teman kita sedih, janganlah kita syukuri. Maksudnya janganlah kita kata-katain, jangan kita senang, tapi kita harus turut dalam sedih. Kita saling mengasihi, kita memberi perhatian terhadap teman-teman kita, seperti itu, ya kan? Jangan juga kita saling menyakiti. Kita sama sekali tidak boleh menyakiti saudara kita, adik-adik, ya kan? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Walaupun kita misalkan kita dijahati, kita tidak boleh membalaskan itu. Apabila misalkan kakaknya iseng cubit adiknya gitu, maksudnya ingin bercanda, adiknya nggak boleh cubit kakaknya lagi, karena Tuhan mengajarkan kita untuk berdamai juga, ya kan? Kita nggak boleh saling berantem. Bener sekali adik-adik. Pokoknya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul sekali. Selain itu, anak-anak Tuhan juga harus mampu menciptakan kedamaian terhadap saudaranya, ya kan? Bukannya keributan atau pertengkaran seperti yang tadi kakak katakan. Anak-anak Tuhan juga tidak boleh bertengkar, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Meskipun saudara kita, entah abang kita, entah kakak kita, entah adik kita, sepupu kita, mengolok-olokkan kita, mengganggu kita, mengejek-ejek kita, tapi sikap kita sikap kita harus tetap baik. Kita harus tetap menjadi berkat terhadap
sesama. Betul sekali adik-adik, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita mengajukan diri kita, menjauhkan diri kita dari pertengkaran dan mampu bersikap damai dan menjadi berkat bagi semuanya, bagi abang, kakak, adik, mama, papa, opung, siapa lagi, nang tulang, nang muda, ya kan, tulang, uda, dan pokoknya semuanya. Oke adik-adik, nah pokoknya kakak di sini mau mengingatkan kembali agar adik-adik yang di rumah kita harus tetap menjadi berkat, kita harus menjadi berkat kepada orang lain dengan sikap kita harus menjadi berkat. Itu seperti perikop hari ini mengajak kita untuk hidup dalam damai, dalam kasih, saling memberkati, ya kan, apalagi di masa kanak-kanak, ya kan, sering terjadi pertengkaran ini. Kalau misalkan di sekolah minggu mungkin iya ya, kalau misalkan lagi mau mewarnai, aku mau mewarnai rambut dengan warna hitam, tetapi temennya juga mau minjem dong spidol warna hitam, jadinya bertengkar karena spidolnya cuma ada satu, tapi adik, contohnya misalkan kakak Quinsa mau pinjem spidol warna hitam, terus Deborah juga mau pinjem spidol warna hitam. Mereka bertengkar jadinya karena berebutan spidol warna hitam. Jangan ya, kita bisa menghindari pertengkaran itu. Contohnya dengan apa? Kalau Quinsa mau pinjem spidol hitam, Deborah pakai spidol warna coklat, ya kan? Karena rambut kita kan ada yang warna hitam, mungkin ada yang warna coklat. Jadi kita harus menjauhi pertengkaran, kita harus berdamai, kita harus menjadi berkat. Oke adik-adik, ya kan? Karena dari situ seperti yang tadi juga kakak pernah bilang, pertengkaran itu bisa membuat kita musuhan. Ya, sedangkan Tuhan berkata kepada kita harus berdamai, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi musuh, ya kan? Karena kalau punya musuh yang nggak enak dong rasanya, ya nggak sih adik-adik? Kita hidup bermusuhan itu sangat tidak enak. Apalagi kalau kita punya musuh, sangat tidak enak. Kenapa kakak nggak enak? Ya nggak enak dong. Contohnya kalau misalkan kita mau main jadi canggung karena ada dia, ya kan? Jadi kita lebih baik harus berteman, kita harus saling mengasihi agar tidak ada permusuhan seperti itu. Ya kan adik-adik? Oke, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu ini pasti adik-adik yang baik, adik-adik yang saling mengasihi, adik-adik yang saling menyayangi. Tidak ada yang namanya mengolok-ngolok, tidak ada yang namanya jahil, tidak ada yang namanya bahagia di atas penderitaan orang lain istilahnya. Kalau ya kan, kalau adik-adik bisa memahami, katanya dia tidak bahagia di atas penderitaan teman-temannya, ya kan? Ada temannya jatuh, bukannya ditolongin tapi malah diketawain, kamu jatuh, terus langsung ditinggal. Enggak seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu. Nah, oke adik-adik, mungkin karena perikop ini mengajarkan kita saling memberkati, yang artinya kita harus saling menyayangi, harus saling mengasihi juga, dan jangan pernah mau menang sendiri, ya kan? Karena adik-adik yang di rumah mau menerima berkat dari Tuhan, maka jauhkanlah sikap-sikap untuk menang sendiri, tetapi hiduplah untuk saling berbagi kepada saudara-saudara kita, kepada kakak, abang, adik, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik yang di rumah mengerti arti untuk memberkati. Oke, kakak mungkin ada sedikit pekerjaan di rumah, atau bukan dibilang PR ya, dibilang PR juga bisa. Jadi adik-adik yang di rumah tolong dikerjakan ya. Untuk tugas-tugasnya dicatat. Tugas adik-adik itu untuk kelas kecil, kakak mau untuk kelas kecil dan remaja ataupun kelas besar, kakak mau yang di rumah kan pasti punya kakak, adik atau abangnya.
Ya kan ya. Nah, kakak mau videokan kegiatan kalian yang di rumah sedang bersama adik, kakak, atau abangnya. Entah kalian mungkin lagi doa bersama atau lagi belajar bersama. Abangnya mengajari adiknya membantu kakaknya, mungkin kakaknya lagi nyapu, lupa bawa serokan, adiknya ngambilin kakaknya yang mengambil serokan sampah untuk kakaknya yang sedang menyapu. Jadi tugasnya itu aja ya, membuat video aktivitas apa yang kalian lakukan di rumah. Contohnya seperti tadi yang kakak katakan. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik yang di rumah dapat mengerti dan memahami arti firman Tuhan hari ini dengan tema saling memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang begitu indah, di mana kami diingatkan kembali Tuhan untuk saling memberkati Tuhan, untuk saling menyayangi, untuk saling menolong, menopang Tuhan, agar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami masih tetap setia kepadamu, kami tetap mengandalkan Engkau, dan kami selamanya menyayangi saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Vero atas firman Tuhannya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Aku mau memberi, aku mau menjadi dekat. Aku diberkati, aku mau jadi berkat. Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahan kita bernyanyi Aku Diberkati sambil mengumpulkan persembahan. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja, ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya
untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti. Betul. Iya, nggak di skip kan ya. Nggak lah, pastinya lah. Mungkin ya, minggu depan kita masih ada ibadah Online lagi. lagi. Ya, ibadahnya secara online ya. Untuk Untuk tugasnya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau dikerjakan dan dikumpulkan di minggu ini juga, kakak akan menampilkan hasil tugasnya di video selanjutnya. selanjutnya biasanya dikirimin ya ke kakak-kakak Iya. guru sekolahnya melalui grup juga boleh, Boleh, personal juga juga boleh. Oke adik-adik. Lalu Demikian juga tidak lupa protokol 5M kita. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua menggunakan hand sanitizer sanitizer atau mencuci tangan. kalau ada Tiga. air dengan Betul. air mengalir. Dan yang ketiga menjaga Menjaga jarak. Menjaga jarak banget nih. Ya. Menjaga jarak. Dan keempat, Menjauhi kerumunan. Untuk adik-adik yang sekarang mungkin ada yang sudah mulai sekolah tatap muka, tetap jaga jarak sama Ya. teman-temannya ya. Habis pulang langsung pulang ke rumah. Kalau bisa nggak ngumpul-ngumpul dulu. Iya. Tuh, seperti yang kelima ini ya kak dan ya. yang terakhir memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya pandemi ini selesai dan pergi ketemu. Yeay, bisa ketemu lagi deh. Oke, jangan lupa berdoa ya, doakan kita semua ya adik-adik. Oke.